sesi talk show atau podcast gitu, ngobrol-ngobrol dengan pembicara-pembicara yang luar biasa. Ya kan, Pon? Yoi. Jangan lihat yang lain, Pon. Kamu fokus. Sorry. Oke. Nah, Pon, kita ini hari ini tuh bakal ngomongin apa sih? Kita bakal ngomongin kesehatan mental nih. Wah, mental health. Siapa yang antusias untuk dengar ini? Saya. Ngerti gak sih teman-teman mental health itu? Nggak tahu. Iya, jadi 10 Oktober lalu itu Hari Kesehatan Mental Sedunia, kayak gitu. Dan memang isu mental ini kan sangat penting ya. Anak-anak muda bahkan orang-orang tua sering healing itu. Kenapa sih sebenarnya? Ya pasti karena ada sesuatu hal yang berhubungan dengan mental. Waduh, Nah, apa itu? mungkin nggak usah berlama-lama. Kamu kenal nggak narasumber pada hari ini? Apa? Kayaknya kenal sih. Kenal kan? Iya. Kenal dekat atau kenal jauh? Kenal jauh. Kenal jauh ya. Kita undang supaya kita kenal lebih dekat. Oke. Jojo dari Bali, kita langsung persilakan saja, nggak usah Oke. lama-lama. Iya. Silakan. Pastor Henry ya, usah boleh kasih tepuk tangan. Oke. Silakan kita panggilnya Ko aja kali ya, biar enak, biar dekat gitu, ya nggak sih? Boleh nggak? Boleh. Pastor atau Ko? Abang aja. Abang. Oke, abang. Saya lupa kalau panggil abang ini. Ingatnya abang tukang bakso nanti saya ini. Iya. Oke, jadi Pastor Henry Heanusa ini atau Ko Henry ini sebenarnya itu dekat sama kita ya Pak ya? Yes. Dulunya adalah siapa? Ada. Jadi Ko Henry ini memang dulu pernah di Rock Samarinda juga. Nah, tapi beliau sekarang pelayanan di Bali, tinggal di Bali. Dan juga pastinya memberkati kota Bali, ya kan? Jadi mungkin teman-teman udah asing lah ya, pastinya. Siapa? Yang kemarin datang di seminar? Bukan saya. Diberkati nggak? Diberkati dong. Kasih tepuk tangan dong buat Ko Henry. Nah mungkin kita nih ngomongin kesehatan mental kok. Sebelum kita ngomong ke situ, mungkin kita mau tanya dulu backgroundnya. Siapa? Ini seperti apa sih? Apa sih yang sedang dilakukan hari-hari ini? Waduh. Apa sih kesibukannya? Wow. Apa sih yang dilakukan di Bali? Boleh. Jadi salam kenal ya buat gue yang mungkin sore malam hari ini baru pertama kali bertemu dengan saya. Ya. Seperti terlihat di layar atas ini. Nah ini salah satu contoh orang kalau lagi sakit mental. Ya, saya Henry, saya dari Rock Riverside Community Center atau RRCC Bali. Dan kalau disebut kegiatan saya itu berarti berhubungan dengan posisi saya pelayanan di dalam gereja. Ya. Ya. Saya tahun ini menjabat sebagai service pastor, Wow. itu yang dalam tanda kutip secara pastoral mewadahi departemen service. Departemen service adalah departemen yang berkecimpung di hari Minggu. Jadi semua orang yang bergerak di hari Minggu itu ada di dalam departemen service. Ya, jadi selain saya melayani di gereja, saya juga sebenarnya di gereja itu saya part time. Dan separuh dari waktu saya melakukan training di luar. Jadi training seperti kemarin kita sama-sama training itu adalah saya melakukan training di hospitality industry. Jadi seperti kafe, restoran, ya villa, untuk hal-hal yang kalau dalam dunia training itu disebut sebagai soft skill. Jadi kalau teman-teman semua misalnya di belakang saya di barista nih. Ini ada dua skill yang mereka punya. Apa tuh? Soft skill dan hard skill. Jadi kalau hard skillnya adalah bagaimana dia membuat latte yang enak, ya dari mulai brewing espressonya sampai kemudian dia pouring milknya, dia buat latte artnya, itu hard skill. Tapi attitude-nya dia, cara dia menyajikan, dia ngobrol dengan customer, itu masuk dalam konteks soft skill. Jadi itu bidang yang sebelahnya, yang kedua.
saya di bidang yang kedua itu yang soft skill. Jadi saya melakukan dua tanggung jawab ini dalam dunia training maupun dunia gereja. Ya. Satu orang anak. Gua bahaya nih, kita tak undang nih, langsung balikin. Dua langsung saya turun. Gitu ya kira-kira ya. Oke. Tadi kalau ngomongin latar, kok sudah mau pesan apa? Saya sudah pesan. Oh udah pesan ya? Udah tahu ya? Udah jadi belum? Udah jadi. Oh kalau udah jadi nggak apa-apa di acara. Oke Pon, kamu ada pertanyaan teman? Kan kebetulan nih kok hari ini kita bakalan ngomongin soal kesehatan mental nih kok. Ya kira-kira nih kok, boleh tahu nggak sih kok, apakah kok nih sebelumnya pernah ada nih isu-isu dengan kesehatan mental? Kalau memang ada, boleh nggak sih kok sedikit diceritain ke kami? Setiap hari saya sakit mental. Wah, aduh. Gimana nih maksudnya? Makin ke sini saya tuh makin ke sana. Karena kenapa? Karena mental itu sangat berhubungan buat saya ya. Nggak tahu kalau teman-teman semua yang dari youth ini, setiap ada tanggung jawab baru atau tugas baru, biasanya itu ada berhubungan dengan mental kita. Iya. Oke. Karena ada pressure. Iya. Setuju ya? Iya. Ada tekanan. Dan itu kalau kita tidak kelola dengan baik, maka itu akan larinya ke jiwa kita atau Ya. mental kita. Ya. Karena itu berupa pressure, jadi sebuah tanggung jawab. Misalkan saya punya keluarga, ya, anak saya bertambah usia, buat saya itu pressure. Saya nggak bisa cegah, betul ya? Saya nggak bisa cegah itu. Wah, umur 10, ya, nakalnya itu beda sama nanti dia umur 15. 15 lebih baik, belum tentu. Atau 15 nakalnya lebih canggih. Dan itu akan menjadi pressure buat diri saya. Nah, itu baru dari keluarga. Oke. Belum dari pekerjaan. Ya, entah dari sisi gereja pelayanan, ya, dan departemen servis itu adalah sebuah departemen yang paling banyak orangnya. Nah, kalau Anda bergerak di sebagai HRD, ya, di sebuah perusahaan, Anda tahu ngurus manusia itu paling susah. Ya, kalau kita ngurus komputer rusak, program rusak, kamera rusak, gampang di-fix, diperbaiki. Ngurus manusia susah. Ya, karena habis ini hari ini dia begini, besok dia bisa begono. Nah, ngurusnya lain lagi. Jadi itu bukan pressure. Jadi kalau bilang apakah saya pernah mengalami tekanan mental? Oh, setiap hari. Setiap hari. Contoh aja misalnya, mau jadi narasumber seperti ini, itu sudah tekanan mental buat saya. Iya kan? Nanti kalau pertanyaannya gimana? Saya bisa jawab apa enggak? Itu secara tidak sadar sudah merupakan sebuah pressure. Kira-kira gitu ya. Betul kok. Jadi memang itu bisa di dalam keseharian ya, berarti kalau itu terjadi secara begitu saja, mungkin tanpa kita sadari karena beban-beban tanggung jawab dan lain sebagainya yang ada di dalam kehidupan kita. Berarti sebenarnya tentang kesehatan mental itu penting banget untuk dibahas ya, untuk sama gereja. Jadi kalau bilang penting Ya. banget ya, karena kesehatan mental ini kan sama seperti kita bilang kesehatan fisik. Tuh. Kalau dalam ruangan ini, siapa yang pernah sakit gigi? Nah, siapa? Oke ya, sudah semua pernah sakit gigi ya? Ya. Ya. Kamu ke pendeta atau ke dokter gigi? Ke dokter gigi. Hah? Ke dokter gigi. Kenapa ke pendeta? Itu bisa doain. Kenapa kamu ke dokter gigi? Kenapa kamu nggak ke pendeta? Pendeta bisa doain, bisa kasih firman. Tapi kenapa kita ke dokter gigi? Karena kita tahu bahwa dokter gigi mempunyai ilmu. Ya. Mereka mempunyai untuk mengobati gigi. Kalau sakit mental kemana Pak? Ya ke dokter atau ahlinya yang mengerti tentang mental. Jadi kalau dibilang perlu. Karena pendeta bisa sakit mental nggak? Bisa. Saya mau kasih tahu ya. Oke. Ada sebuah profesi di dunia, satu-satunya profesi di dunia
yang mustahil bisa dilakukan oleh manusia. Namanya gembala. Wah. Kenapa? Karena dia harus merawat jemaat, oke? Dia harus mendoakan jemaat, dia harus menyiapkan firman khotbah buat jemaat, dan belum selesai. Begitu jemaatnya anaknya sakit, dia mesti datang ke rumah, betul? Lampunya mati, pendetanya dipanggil, Pak, lampunya mati gimana nih Pak? Kucingnya mati, didoain. Ya, pokoknya semuanya tuh dia bisa harus melakukannya. Keuangan keluarga terganggu, panggil pendeta, konseling. Jadi pendeta itu seakan-akan seperti seorang Superman yang harus bisa menjawab semua kebutuhan. Nah, kira-kira buat dia pressure. Jadi sehingga tanpa disadari mungkin hamba-hamba Tuhan itu atau pendeta-pendeta yang melayani khususnya, atau kita juga semua yang melayani tanpa sadar bahwa kita itu sebenarnya ada pressure yang datang kepada kita yang bisa berakibat kepada kesehatan mental. Jadi kalau yang perlu banget. Oke kok. Berarti kira-kira apa sih yang kita katakan tentang kesehatan mental ini, pandangan Injil terkait kesehatan mental ini gimana sih Pak? Oke, dalam Alkitab itu banyak ya, maksudnya contoh-contoh orang-orang hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab yang secara eksplisit maupun implisit mereka itu mengalami gangguan di area mental. Contoh yang paling gampang itu adalah waktu Nabi Elia. Ya, ketika dia melayani, melakukan peperangan dengan nabi-nabi palsu itu kan, 450 lawan 1. Oh, itu super banget ya. Tapi setelah mereka selesai, Nabi Elia itu mengalami sebuah kelelahan atau keletihan. Nah, itu contoh yang bahwa Nabi Elia itu mengalami sebuah pressure yang bukan hanya di area fisiknya atau spiritualnya, tetapi juga di area mentalnya. Karena dia menjadi ketakutan dan dia lari. Nah, salah satu ayat yang saya catat di sini adalah 3 Yohanes 1 ayat 2 ya. Mungkin saya bisa bacakan 3 Yohanes 1 ayat 2 itu dikatakan begini, bahwa saudaraku yang kekasih, aku berdoa ya, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Kalau dibilang segala sesuatu, sehat dalam segala sesuatu, berarti termasuk jiwa nggak? Ya. Termasuk mental nggak? Ya. Termasuk. Ya, karena ini Rasul Yohanes mendoakan kepada Gaius ya, bahwa saya doa kamu tuh bukan hanya kamu rajin baca Alkitab, kamu spiritualnya sehat ya, kamu bertumbuh secara rohani, terus fisik kamu juga sehat, tapi saya juga berdoa untuk jiwa kamu, mental kamu ya, buat kesehatan mental kamu. Dan dilanjutkan dengan kalimat seperti ini, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi jiwa ini kan ada unsur di dalamnya, itu unsur mental ya. Nah, satu contoh lagi dalam Amsal 17 ayat 22, ini anak-anak gembira adalah halo. Obat yang manjur. Hati yang gembira adalah Obat yang manjur. obat. Kenapa kita nggak bilang ini? Hati yang mengasihi Tuhan adalah obat yang manjur. Tapi dia bilang hati yang gembira. Gembira itu ada di mana sih? Hati. Mental. Hah? Di jiwa kita merasa bahagia, kita merasa happy. Nah, di situ dalam secara implisit dalam kitab Amsal itu dia bilang bahwa peranan gembira dalam hati kita, dalam mental kita itu penting. Karena di situ ada sebuah obat, sebuah penyembuh untuk keadaan diri kita yang kita perlukan. Jadi kalau dalam Alkitab ada disebutkan, ada ayat-ayat kira-kira seperti itu. Ada banyak berarti kok ya. Iya. Hanya itu baik eksplisit maupun implisit disampaikan. Nah, tapi memang kesehatan mental ini memang masih banyak yang mungkin dikatakan belum aware ya, belum benar-benar menganggap hal itu penting, sampai di kalangan-kalangan orang-orang yang aktif di lingkungan rohani atau gereja itu tuh menyatakan gangguan mental tuh akibat dari kurangnya iman dan doa. Itu gimana sih menurut pandangan Ko Hendrik? Saya mau tanya, orang ateis bisa mengalami gangguan mental nggak? Bisa. Nah, berarti kan dia kurang iman, Nah. dia kurang doa, lah dia ateis. Dia kan tahu pakai iman nggak pakai doa. Jadi kita nggak bisa bahwa dengan kurang berdoa dan kurang iman orang itu mengalami gangguan mental.
walaupun memang ada hubungannya, tetapi tidak sebegitu mudah kita mengklaim bahwa orang yang kurang berdoa atau kurang beriman mengalami gangguan mental. Saya mau tanya di sini, siapa yang hari ini berdoa? Paling berdoa makan, ya kan? Atau doa bangun tidur. Terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah bangun hari ini, saya mau ke sekolah, saya mau kuliah. Itu masih dekat. Buat saya itu kurang berdoa. Tapi apakah Anda mengalami gangguan mental? Bentar dulu. Bukan hanya itu saja penyebabnya, tapi ada hal-hal lain yang tadi, misalnya contoh saya dari keluarga, misalkan anak saya misalnya nggak mau bikin tugas sekolah, itu saja buat saya sudah kena mental. Ini anak menjadi apa nanti? Nah itu aja sudah buat saya sudah mentalnya apa itu? Anxiety, khawatir dengan masa depan. Jadi saya rasa tidak secepat itu kita bisa berasumsi, berkesimpulan bahwa kurang berdoa, kurang baca firman, hati lo bisa gila. Bukan, lah orang ateis gak baca firman juga bisa gila. Iya. Ya kan? Oke, itu dia gitu ya. Nah kok, tetapi kan seringkali banyak terindikasi itu kesehatan mental tuh datang dari keluarga kok. Itu gimana sih kok gereja berperan dalam situasi hal ini? Jadi peranan gereja dalam hal ini itu tidak bisa secara langsung maupun tidak langsung kepada misalnya memberikan edukasi mengenai mental health kepada jemaat. Tapi yang paling penting, mental health itu berhubungan dengan keluarga. Iya. Betul ya? Selalu kalau ada seseorang terindikasi dengan mental health-nya yang terganggu, ya. Jadi Anda mesti tahu ini, mental illness itu ada istilahnya tuh seperti flu, brain flu. Itu istilah mental illness, sakit mental. Brain kita, otak kita lagi flu, lagi pilek. Nah masalahnya ini bukan otak-otak secara fisik yang warna putih di dalam batok kepala saya, tapi segala sesuatu sistem yang bekerja secara saraf itu yang bekerja di dalam otak saya yang tidak kelihatan. Sehingga mental health atau mental illness, penyakit mental itu ada sesuatu penyakit yang paling susah dideteksi karena penyakit yang tidak kelihatan. Bisa, kalau Anda pilek kelihatan nggak? Kalau pilek kelihatan nggak? Kelihatan. Dia lewat, dia bersin-bersin aja, hati-hati nih. Ya kan? Apalagi kalau udah meler, betul? Matanya udah merah berair, ya. Rainy eyes atau running nose, mulai ingusnya mulai keluar. Waduh, ini flu. Nah, masalahnya mental illness tidak seperti itu. Ada orang ceria-ceria tapi mental illness, ya kan? Lagi happy, ternyata dia mental illness, dia ada kesehatan mentalnya yang terganggu. Jadi sehingga peranan gereja di sini yang pertama adalah perlu, kalau saya bilang perlu misalnya berikan edukasi, memanggil ahlinya ya. Nah, tadi kan saya beri contoh, kalau sakit gigi kita ke dokter gigi, karena ahli. Kalau ada mental illness ya mesti mental health mesti panggil ahli yang mengerti tentang mental health untuk memberikan edukasi. Tapi yang paling penting adalah peranan gereja kepada parents, kepada orang tua. Karena mental illness itu selalu berhubungan dengan membesarkan anak, membesarkan generasi-generasi tersebut, dan itu pasti ada keterkaitannya dengan parenting. Jadi kalau yang pendekatan paling pertama adalah parenting dulu, ya, orang tua, bagaimana orang tua dengan anak yang masih kecil, orang tua dengan anak yang sudah mulai teenager, remaja, dan orang tua dengan anak yang sudah youth, sudah muda-mudi, sudah dewasa secara usia, sudah kuliah, itu lain lagi. Jadi peran gereja itu adalah memberikan edukasi-edukasi kepada orang tua. Tidak bisa langsung hanya kepada individu-individu, tetapi dalam keterkaitan dalam family. Itu menurut saya seperti itu. Ya. Jadi bagian pentingnya adalah bagaimana mengedukasi keluarga, ya. Keluarga untuk supaya bisa mengidentifikasi dan berfungsi dengan baik. Betul. Sehingga anak-anak atau orang-orang menolak, terus dia pakai acara. Saya bunuh diri ya. Apakah
Apakah dia benar-benar mau bunuh diri? Bisa ditangani dengan benar. Nah, tapi kalau misalnya itu keluarga, tapi kalau kita berbicara dengan komunitas, kira-kira gimana kok? Nah, kalau di komunitas kita nih, ada orang yang terindikasi dia beberapa kali menyatakan dirinya ingin menyakiti diri, ataupun bahkan pernah menyampaikan, aku ingin akhiri hidupku nih. Nah, kira-kira tuh apa respon kita? Gimana kita menanggapi hal-hal tersebut? Kita, maksud kita nih Orang-orang di dalam gereja ya kan? betul. Oke. Sekali lagi balik lagi, kita tidak mempunyai ilmu atau pengetahuan, kemampuan untuk menganalisa, mendiagnosa, ya sejauh apa dia ini mengalami gangguan pada mentalnya. Betul. Karena belum tentu ada orang lagi, gue mau bunuh diri ya. Belum tentu itu benar juga. Bisa dia iseng, betul ya? Contoh. Tadi berarti. Jadi mental health itu pasti bermuara dan itu akhirnya lama-lama menimbulkan perasaan. Begitu 2 bulan kemudian Anda ketemu saya belum ngomong, perasaan Anda sudah duluan bicara. Aku nggak suka. Kenapa? Dia benci saya. Nah, pertanyaan, perasaan ini muncul dari mana? Dari pesan. Jadi semua pesan, di balik pesan ada pesan. Ya. Nah, yang di balik pesan itu yang paling bahaya yang kita buat untuk diri kita, diri sendiri. Berarti itu sejenis narasi yang kita create. Kita create, bukan hanya create, kita ulang terus. Misalnya putus pacar, ya kan? Begitu putus, udah nggak ada harapan. Matahari tidak akan terbit bagiku lagi. Ulang terus, tidak ada harapan. Hidupku nggak akan semangat. Ulang terus. Enak banget ya. Ada juga pesan, apaan sih? Pesan ini tuh yang membuat kita tuh jadi kena mental, jadi drop. Bukan putus pacarnya itu. Nah, ada saya lupa ya itu. Jadi mana? Sebuah kejadian yang menyakitkan itu mereka spend lifetime-nya, waktu durasi hidup satu perasaan yang sakit misalnya putus pacar gitu ya. Anda dengar kabar saya putus, darling putus, itu lifespan-nya perasaan sakit itu cuma 15 menit sakitnya itu, tapi bisa jadi 15 tahun kalau Anda ulang-ulang terus pikiran Anda. Lifespan itu rasa sakit itu cuma 15 menit di emosi kita, tapi dia akan jadi longer, jadi panjang kalau kita ulang terus. Wah, dia udah gak cinta sama saya, dia udah gak sayang, dia udah sama cowok lain, sama cewek lain, ulang terus. Nah, kita memperpanjang sakit itu. Jadi kalau boleh disimpulkan, siapa sebenarnya yang menyakiti kita? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, dan ini sebenarnya mungkin penting bagaimana kita harus mengampuni juga ya Pak ya. Ketika ada sesuatu hal yang terjadi gitu kan Pak. Itu pasti berhubungan gitu sih. Mengampuni siapa nih? Orang yang menyakiti kita gitu kan. Karena itu kan narasi yang diulang-ulang itu sering kali. Kapan dia akan berakhir? Ini ya, lihat. Tadi itu Orang yang dikuasai oleh emosi tertentu yang sangat kuat, yang kita tidak overwhelmed itu ya. ya. Perhatikan, pasti kita tidak bisa berpikir panjang. Benar nggak? Betul. Waktu Anda lagi dikuasai sebuah emosi, misalnya sedih, kecewa yang sangat kuat, perhatikan, Anda tidak bisa berpikir logis. Betul? Betul. Sampai teman bilang, udah jelek itu putusin aja, udah lepasin jelek. Dia nggak bisa. Ya aku mau yang itu, mau yang itu, mau yang itu. Dia nggak bisa logis. Nah, zaman ada bahaya, dia cuma lari, lawan, atau dia diem. Nah, contoh, misalnya Anda diserempet, ya, disalip di jalan naik motor gitu. Wah, belajar nih, langsung apa, itu reptil, spontan. Tapi kalau Anda lihat badannya lebih gede, kabur lah. Reptil juga, nggak bisa lawan, lari, ya. Atau begitu serempet ada kan yang gini,
aduh kenapa ya, kenapa? Nah itu dia freeze, dia diam, dia nggak tahu mau ngapain. Itu otak yang bawah. Otak bawah ini bekerja untuk mengontrol kita punya paru-paru, jantung. Ini semua yang bekerja tidak usah pakai pikiran, dia akan otomatis. Otak kedua, otak tengah itu otak mamalia. Ya kan? Tetapi yang paling penting adalah gini, kalau Otak ketiga itu akal otak sehat, manusia. ya, itu yang membedakan, kita bisa tahu. Misalnya ini nggak bagus, ini jahat, ini moral, ya ini pencuri. Kalau binatang kan nggak tahu, dia nggak tahu, karena dia cuma tahu sedih, ya marah. Anjing misalnya, Anda pernah lihat anjing nangis? Nangis. Anjing bisa bahagia, anjing bisa happy. Anjing ada yang kalau tuannya pergi semua nggak dibawa bisa sedih, bisa meraung-raung, karena dia punya otak emosi. Tapi anjing tidak punya otak manusia yang berpikir, kenapa ya Tuhan saya pergi meninggalkan saya? Nggak ada, dia nggak punya. Kita yang punya itu. Jadi yang membedakan kita dengan yang lain itu cuma otak manusia. Nah tadi saya bilang, kalau kita dikuasai oleh emosi yang sangat kuat, yaitu otak yang tengah, maka otak manusia kita yang di atas itu seakan-akan kayak terpisah, kayak terlepas. Sehingga apa? Kita nggak bisa berpikir logis. Jadi ada orang yang begitu putus pacar langsung, udahlah, aku mau end aja. Kenapa? Dia nggak bisa berpikir logis. Oh. Kok kan kita sudah membahas kita dalam lingkungan nih kok. Nah kira-kira kalau kita tuh untuk melihat diri kita sendiri, apakah ada indikasi kesehatan mental? Kira-kira batasannya apa sih untuk kita itu kapan waktu? Yang punya bidang ilmu yang dia ngerti tentang itu, ayo bro kita kesana sambil Anda menemani kita. Saya menemukan bahwa kalau pribadi saya ya, misalnya saya sudah mulai anxiety. Angkat tangan dong. Sorry. Jawab dong. Positif. Kenapa positif? Oke, positif. Siapa yang bilang negatif? Minggu lalu baru diterangin nih guys. Ayo guys. Happy, positif apa negatif? Happy kok negatif? Saya bisa membuktikan happy negatif. Hanya bisa diubah. Jadi kalau Anda membunuh emosi, Anda sedang menentang hukum emosi, energi. Bisa dipahami ya? Jadi, Pak, bagaimana saya membunuh kesedihan ini? Nggak bisa, bos. Itu energi. Ada di mana? Ada di mana-mana. Karena dia energi. Bahkan saya mendengar seseorang berkata bahwa emosi itu dia seperti pengembara yang mengembara di seluruh tubuh kita. Dia itu seperti pengembara aja yang berkelana di seluruh tubuh kita, emosi. Yang kita buat apa? Hanya mengubah bentuknya, mengubah maknanya. Contoh, menurut W, sedih itu negatif. Oh lagi happy banget. Lu pada ya, gua traktir semuanya. Oke, habis itu tahu nggak diciptakan oleh siapa? Yang lagi ada yang jawab bilang bahwa